Salam jumpa. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang RPS atau Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Manajemen Keuangan atau Financial Management pada program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama Bandung. Mata kuliah manajemen keuangan merupakan bagian dalam kurikulum pendidikan mahasiswa akuntansi. Tujuan diadakannya mata kuliah ini agar mahasiswa memahami konsep, definisi, arti penting manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan. Mahasiswa dapat memahami perbedaan akuntansi dan keuangan. Mahasiswa juga dapat mendapatkan pemahaman tentang bidang keuangan yang akan diperlukan pada saat nanti akan memilih pekerjaan, tujuan manajemen keuangan, prinsip-prinsip keuangan, serta manfaat manajemen keuangan dalam penyusunan laporan keuangan di dalam suatu perusahaan atau entitas. Metode pembelajaran yang dilakukan antara lain melalui diskusi, latihan soal, dan tentunya juga adalah pemaparan materi terlebih dahulu sebelum dimulai pembelajaran. Media dan sumber ajar yaitu modul, buku, kalkulator, komputer, ataupun laptop. Pada pertemuan 1, kita akan membahas materi tentang ruang lingkup dan manajemen keuangan, yaitu adalah pengertian dan konsep dasar ruang lingkup manajemen keuangan atau Definition and Basic Concept of Financial Management. Selanjutnya, pada pertemuan 2 kita akan membahas tentang laporan keuangan, mulai dari pengertian laporan keuangan, komponen laporan keuangan, dan juga tentang rasio keuangan yang terdapat di dalam laporan keuangan. Kemudian pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang materi, analisis sumber dan penggunaan dana, serta analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Use and source of fund dalam pengertian kas dan modal kerja. Pada pertemuan keempat, kita lanjutkan dengan pembahasan analisis titik impas, yaitu adalah suatu kondisi di mana perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami atau tidak memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, EBIT sama dengan 0 atau laba operasi sama dengan 0. Selanjutnya pada pertemuan kelima, kita akan membahas materi tentang leverage keuangan. Di antaranya ada degree operating leverage, degree financial leverage, dan degree combined leverage. Untuk pertemuan 6, kita akan sampai kepada pembahasan tentang manajemen piutang atau account receivable of management. Pada pertemuan ke-7, di sini kita melihat ada review. Pada review ini kita akan mengulang kembali seluruh materi yang sudah dibahas dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Adapun review bisa nanti melalui kuis atau kita melakukan tes soal seperti yang sudah akan dipaparkan sebelumnya pada pertemuan ataupun pada perkuliahan pertama. Pada pertemuan ke-8 akan diadakan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 masuk kembali dan langsung kepada materi manajemen kas dan surat berharga, management of cash and marketable securities. Selanjutnya, untuk pertemuan ke-10 akan dibahas tentang manajemen persediaan atau bagaimana mengelola persediaan dalam suatu perusahaan. Pertemuan ke-11 akan dibahas tentang manajemen modal kerja atau working capital management. Pertemuan 12 kita akan membahas tentang sumber pembiayaan jangka pendek atau sering dikenal dengan short term financing. Pada pertemuan ke-13 masuk kepada materi nilai waktu dari uang atau time value of money, di mana topik ini merupakan topik inti materi manajemen keuangan. Pertemuan ke-14 sebagai pertemuan terakhir di akhir semester untuk mata kuliah manajemen keuangan, kita akan membahas tentang biaya modal atau cost of capital analysis. Pertemuan ke-15 seperti biasa akan ada review,
keseluruhan materi dari pertemuan ke-9 sampai dengan ke-14 dan pertemuan ke-16 akan diadakan ujian akhir semester. Masuk kepada referensi yang kita gunakan terbagi atas dua, yaitu referensi utama dan referensi pendukung. Referensi utama bisa kita lihat pada slide, yaitu dari buku Brigham, Van Hoon, dan Sartono, dan referensi pendukung seperti yang tertera pada layar atau pada slide. Penilaian yang dilakukan itu meliputi adanya variabel kehadiran, tugas kuis, UTS, dan UAS. Kehadiran 10%, tugas dan kuisnya 20%, UTS 35%, dan UAS 35%. Untuk tugas dan kuis, nanti juga akan disertai dengan adanya kehadiran ataupun partisipasi di kelas. Untuk detail, penjelasan akan disampaikan pada saat perkuliahan. Sekian deskripsi tentang materi manajemen keuangan yang akan kita pelajari selama 1 semester. Semoga memberikan gambaran tentang materi yang akan kita pelajari dan memberikan manfaat untuk semua mahasiswa yang mengikutinya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.